Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsanal khalqal insani wa adalahu wa alhamahu nural imani wa zayyanahu bihi alamahul bayan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad shadiqil masduqi tulaz zamani wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina ila akhiri zaman. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arsyuhas samawati. Shadaqallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman ini kita sebagai manusia hidup dalam masa-masa yang banyak terkontaminasi sampuli barat, di mana kehidupan pada zaman sekarang semakin canggih. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan informasi, bukan malah menambah ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi menambahkan bumbu-bumbu pahit yang membuat kita lupa akan tugas kita hidup di dunia. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman sekarang ini, kita sebagai manusia hidup dalam masa-masa yang banyak terkontaminasi atau tercampuri oleh pengaruh-pengaruh barat. Sekarang semakin canggih. Namun dengan berkembangnya teknologi bukan malah menambah ketaatan kita terhadap adalah untuk menyempurnakan akhlak dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtitsalul awamiri an-nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Seharusnya kita sebagai manusia yang telah diberikan cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memanfaatkan adanya teknologi pada zaman sekarang ini untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, agar menambah nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, Syaitonir rajim. Rahmanirrahim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'lakumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Dan setiap umat memiliki kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan, di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada ayat tersebut terdapat kalimat fastabiqul khairat yang memiliki arti berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada kata khairat memiliki makna jamak atau banyak. Jadi, kebaikan yang bisa kita lakukan bukan hanya satu hal saja, melainkan banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kebaikan. Oleh karena itu, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan mencari siapa pemenangnya, bukan untuk mencari pujian dari orang lain, melainkan berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan dan hidayahnya, supaya kita senantiasa berada pada jalan ketakwaan. Dalam kitab Risalah Al-Maimuniyah dikatakan bahwa pada dasarnya setiap perbuatan kebaikan maupun keburukan berasal dari kata hati kita dan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ingin melihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur ataukah orang yang kufur. Mengapa bisa begitu? Ketika kita mempunyai kata hati untuk berbuat baik dan kita melakukan kebaikan tersebut, berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Tetapi ketika kita mempunyai kata hati buruk atau hawa nafsu dan kita melakukannya, berarti kita termasuk orang yang kufur. Kalau sudah tahu begitu, marilah kita berbuat baik dan menjaga hawa nafsu yang buruk, supaya kita termasuk dalam golongan orang yang bersyukur. Contoh, ketika ada seseorang yang memiliki kata hati untuk bersedekah dan ia melaksanakannya, berarti ia termasuk orang yang bersyukur. Sedangkan ketika ada seseorang yang memiliki kata hati untuk mabuk dan ia tidak bisa melawan kata hati tersebut, melakukannya, berarti ia termasuk orang yang kufur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan.
tetapi juga dituntut untuk menghindari beberapa hal kepada kaum muslim yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabbaru wa la ya'u ba'dukum ala bai'i fakunu ibadallahi ikhwana. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, jangan saling menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan janganlah di antara kalian membeli barang sudah ditawar oleh orang lain, dan hendaklah kalian menjadi Allah yang saling bersaudara. Bahasanya secara singkat, Rasulullah SAW, la tahasadu, yang artinya janganlah kalian saling dengki. Jadi kita harus menahan hawa nafsu kita supaya kita tetap berada pada jalan ketakwaan. Karena hasad ini sudah pasti ada dalam setiap watak manusia. Sebab manusia mempunyai perasaan tidak ingin diungguli dalam hal kebaikan apapun. Sabda Nabi yang selanjutnya, la tanajasu, yang artinya janganlah kalian saling najasi atau tipu menipu. Najasi ini banyak ditafsirkan oleh para ulama dalam hal jual beli, yaitu meningkatkan harga suatu barang yang digunakan untuk melipat gandakan keuntungan sehingga merugikan para pembeli. Jadi hal inilah yang seharusnya kita hindari walaupun kepada saudara kita yang bukan muslim. Sabda Nabi yang berikutnya adalah la tabaghadu, yang artinya janganlah kalian saling membenci. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk setiap kaum muslim saling membenci, karena muslim dengan muslim yang lain itu harusnya bersaudara, tidak saling membenci. Karena sifat benci inilah yang dapat menyebabkan perselisihan. Kemudian yang selanjutnya adalah la tadabaru, yang artinya janganlah kalian saling membelakangi. Maksudnya saling memutuskan hubungan dan saling diam. Janganlah sampai kita melakukan sikap tersebut, apalagi dalam kehidupan bertetangga. Karena manusia hidup bersosial, bukan berdiri sendiri. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW yang terakhir, wala yabi'u ba'dukum ala bai', yang artinya janganlah kalian membeli barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Karena bukan hanya tidak sopan, tetapi juga dilarang dalam syariat agama. Karena hal ini yang dapat memicu adanya kebencian dan pertengkaran. Di akhir hadis tersebut dikatakan, fakunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kalian menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Semoga dengan menghindari hal-hal tadi, kita dapat menjadi hamba Allah yang saling bersaudara, bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam kekufuran. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang bersaudara, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan menghindari hal-hal keburukan, supaya kita menjadi hamba Allah yang takwa dan pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita selalu dalam hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tetap istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Dan marilah kita bertobat kepada Allah atas segala dosa yang telah kita berbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya juga manusia, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.